Hai, assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah kembali lagi di channel saya. Share kegiatan hari ini. Nah, jadi video kali ini diawali saya lagi melayat ke salah satu adik kelas saya gitu ya teman-teman. Nah, jadi ini pulang dari melayat, ini lanjut saya di sore hari gitu, karena saya mau cepet-cepet masak gitu ya teman-teman. Jadi kegiatan saya di hari ini cuma ngoprek-ngoprek aja di dapur ya teman-teman. Semoga teman-teman gak bosan lihat video saya yang isinya itu-itu aja. Kalau nggak di dapur ya bersih-bersihin rumah, nyapu-nyapu, ngurusin anak dan ngurusin pak suami. Jadi karena memang itu ya kegiatan ibu rumah tangga, nggak jauh-jauh dari dapur ya teman-teman. Jadi semoga teman-teman nggak bosan dan semoga teman-teman suka ya sama video-video dari saya. Dan ini lanjut teman-teman, pas saya lagi beres-beresin perabotan, ini adik Aisyah itu jatuh karena dia itu lagi main sama kakaknya gitu, dan ini kepalanya itu kejedol gitu ya teman-teman sama lantai. Jadi ini ya saya mau gendong aja dulu sebentar dan bikin dia tenang dulu, karena kalau nggak tenang gitu nanti nggak bakalan selesai ini pekerjaan. Oke, ini alhamdulillah Ade Aisyah sudah sudah tenang gitu dan sudah main lagi sama kakaknya. Dan ini saya balik lagi ya untuk ngelanjutin pekerjaan saya yang tertunda barusan. Oh iya, gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua sehat-sehat selalu ya. Semoga tidak ada yang sakit, tapi kalau ada yang sakit, semoga Allah angkat segera penyakitnya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah selalu setia menonton video-video saya. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas dengan sebaik-baiknya balasan, dan semoga kita semua diberikan umur panjang, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Karena itu ya teman-teman, barusan tadi di video awal itu ada salah satu adik kelas saya semasa saya di pondok dulu. Jadi itu jadi pelajaran juga ya teman-teman, di usia muda sudah umur nggak ada yang tahu ya teman-teman, walaupun masih muda gitu. Kalau memang Allah sudah bilang ini sampai sisi sini aja jatahmu di hidup di dunia, jadi itu kita sebagai manusia itu nggak bisa melawan takdir ya teman-teman, nggak bisa melawan maut gitu. Kemanapun kita pergi, maut itu selalu ada ya, tetap ada ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman, untuk kita semua ya, untuk pribadi juga, semoga kita selalu ingat mati, dan semoga kita takut ya akan kematian. Dan dengan kita takut, kita nggak berani mengerjakan pekerjaan yang dilarang Allah. Dan semoga iman kita semakin kuat ya teman-teman, dan semoga kita semua kembali dalam keadaan husnul khatimah, amin. Oke, lanjut teman-teman, ini ke videonya. Ini saya sudah masak barusan ya teman-teman, saya sudah masak nasi. Dan ini lanjut, saya sudah selesai cuci-cuci perabotan, dan ini saya lagi cuci ini bumbu yang sudah diambilin sama pak suami di belakang rumah, karena ini saya mau ungkep ayam gitu ya teman-teman. Jadi bumbunya saya blender aja, karena si ayamnya lumayan banyak gitu ya, 1 kiloan. Jadi ini saya ini bersih-bersihin dulu untuk bumbunya, kemudian saya blender gitu. Oh ya, gimana nih teman-teman, masak apa nih hari ini? Boleh komen-komen ya di kolom komentar, supaya kita semakin dekat gitu, supaya kita semakin kenal, walaupun nggak pernah bertatap muka secara langsung ya sama teman-teman semua. Semoga ini tali silaturahim kita melalui online seperti ini tetap terjaga gitu ya teman-teman, dan semoga kita semua diberikan umur panjang ya teman-teman, umur yang barokah gitu, amin. Oke, lanjut ke videonya. Barusan sudah saya blender ya untuk bumbunya, itu kuningnya sempurna, saya suka sekali. Dan ini lanjut saya mau bersih-bersihin untuk sayap ikannya.
sayap ikan, sayap ayam maksudnya gitu. Karena saya tuh suka sekali ya yang namanya sayap ayam ini, anak-anak juga pada doyan gitu. Karena kalau disuruh pilih mau apa? Mau ini, mau sayap atau dada atau paha. Saya lebih suka yang sayap gitu ya teman-teman, karena ada tulang-tulangnya gitu, ada krenyes-krenyes, ada manis-manisnya gitu. Bener nggak sih? Mungkin ada teman-teman yang ini hobinya sama dengan saya. Boleh komen-komen ya di kolom komentar teman-teman. Nah, ini untuk bumbu saya sudah campurkan air ya teman-teman. Itu saya pakai bumbu lengkuas dan ini tinggal saya tambahkan batang serai gitu ya teman-teman. Ini saya potong-potong aja seperti ini. Ini saya pakai bumbu ini sih apa namanya? Kunyit, lengkuas sama ketumbar bubuk. Saya nggak pakai jahe. Oh ya, sama bawang putih juga ya teman-teman, dan tidak lupa ditambahkan bumbu pelengkap lainnya seperti ini kaldu sapi sama garam. Gitu aja sih teman-teman kalau saya ngungkep ayam. Kadang juga saya tambahkan jahe gitu, tapi kali ini kelupaan gitu ya teman-teman. Nggak apa-apa sih ya, ini sudah mantul ya menurut saya. Oke, lanjut. Ini saya mau siapin untuk ini sayuran capcaynya. Ini saya pakai sayur kol. Itu ada ini juga kembang kol. Ada sebagian yang sudah busuk gitu ya teman-teman, karena ini sayuran itu sudah 1 bulanan gitu ya di dalam kulkas. Teman-teman bisa lihat itu si wortelnya juga sudah tumbuh apa sih? Tumbuh daun gitu ya teman-teman. Tapi alhamdulillahnya ini si wortelnya itu nggak busuk sama sekali. Nah, ini untuk campuran capcaynya teman-teman bisa lihat ya, saya pakai sosis sapi. Bukan sosis sapi, sosis ayam ya teman-teman. Karena ini anak-anak pada suka makan capcay gitu. Ini kalau sudah dipotong-potong seperti ini saya mau cuci bersih aja ya teman-teman. Saya cucinya seperti ini aja. Saya rendam gitu biar kotorannya itu benar-benar ini benar-benar jatuh ke bawah gitu ya teman-teman. Karena untuk si kembang kolnya itu ada yang busuk gitu. Jadi ini kalau nggak dicuci seperti ini tuh nggak bakalan bersih gitu ya teman-teman menurut saya. Nah, ini untuk ayam ungkepnya sudah mendidih gitu ya. Ini saya tinggalin aja untuk ngerjain pekerjaan yang lain. Ini untuk bumbu capcaynya saya ini iris-iris bawang putih sama bawang merah. Jadi ini kalau sudah diiris-iris tinggal digoreng-goreng gitu ya teman-teman. Jadi kalau bumbu capcay itu gampang gitu ya teman-teman. Cukup bawang putih sama bawang merah yang dicincang. Nanti tinggal ditambahkan ini saus tiram gitu. Nah, ini ya teman-teman, saya goreng-goreng dulu untuk bumbunya. Ini kalau sudah harum gitu, ini untuk sayurannya tinggal ditemplungin aja. Nah, ini kalau sudah agak layuan gitu, ini tinggal saya tambahkan air ya teman-teman. Airnya nggak usah terlalu banyak ya teman-teman. Kalau bikin capcay ini cukup segini aja sih. Dan nanti tinggal ditambahkan bumbu pelengkap lainnya seperti masako, garam, sama micin. Gitu aja sih teman-teman cara saya kalau bikin capcay. Mungkin teman-teman ada cara lain nih, resep lain, boleh komen-komen ya di kolom komentar. Mungkin cara kita bikin sayuran capcay ini beda gitu. Oke, ini saya cium-cium gitu ya, karena nggak berani icip-icip karena masih puasa gitu. Ini Pak suami saya minta tolong untuk icip-icip, nggak ada di rumah karena Pak suami itu lagi ini ngajakin anak-anak pada main ke rumah mertua, ke rumah neneknya gitu di Peseng ya namanya. Kalau di tempat saya ini di Gunung Malang gitu ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang nonton video dari saya ini ada ya tetangga-tetangga gitu. Nah, ini lanjut ya teman-teman, saya nyambi aja ya untuk cuci-cuci perabotan di wastafel ini biar nggak makin menumpuk. Ini nyambilan gitu ya teman-teman, ini bolak-balik itu karena sambil lihatin sayuran capcaynya itu biar nggak terlalu kering gitu sih airnya.
Nah ini tinggal saya bilas-bilasin aja dan bersih-bersihin sing wastafelnya gitu, dan lanjut lap-lapin biar tetap bersih gitu. Nah ini untuk ayam ungkepnya sudah matang gitu ya teman-teman. Ini langsung aja saya goreng. Saya gorengnya cuma tiga sayap gitu. Ini untuk saya, Pak suami, dan anak-anak gitu. Nah ini sambil tunggu ayamnya matang, ini saya angkat-angkatin jemuran gitu ya teman-teman, karena ini sudah di jam setengah enaman gitu. Bentar lagi azan maghrib. Ini harus gercep, harus cepat selesai gitu ya teman-teman pekerjaan rumah. Nah ini tinggal saya sapu-sapuin aja sambil tunggu ayamnya mateng gitu sih teman-teman. Dan untuk area ini depan rumah itu saya sudah bersih-bersihin gitu ya teman-teman. Jadi videonya itu saya nggak punya karena saya nggak ngerekam gitu, karena dibantuin juga ya sama Pak suami. Nah ini untuk sapu-sapu di area dapur dan di belakang sudah selesai. Ini tinggal saya angkat-angkatin ayamnya. Alhamdulillah ini menu untuk berbuka puasa saya ya teman-teman. Jadi saya tuh masih puasa ya teman-teman, puasa kodok gitu. Untuk teman-teman yang belum kodok puasa, yuk cepetan dikodokin ya. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga teman-teman selalu suka sama video-video dari saya, dan ini penampakan ini buka puasa saya. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.